nomor 1, keliling suatu segi 6 beraturan adalah 72 cm. Luas segi 6 tersebut adalah, pertama, dari keliling di sini kita cari dulu jari-jarinya dengan rumus K sama dengan N kali R akar dari 2 buka kurung 1 dikurang cos 360 per N. N di sini adalah 6 karena segitiganya segi 6. Lalu substitusikan cos 60 sama dengan setengah, akar 1 sama dengan 1, maka diperoleh jari-jarinya 12. Setelah diperoleh jari-jarinya, maka kita cari luas dari segi 6 dengan rumus L sama dengan N per 2 R kuadrat sin 360 per N. Lalu substitusikan N-nya 6, R-nya 12. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Maka diperoleh luas segi 6-nya adalah 216 akar 3 cm kuadrat. Jadi pilihannya adalah C. Soal nomor 2, jika sebuah kerucut mempunyai volume 770 cm3 dan tingginya 15 cm, maka panjang jari-jari lingkaran kerucut tersebut adalah, di sini kita rumus volume kerucut adalah 1/3 V R kuadrat T. Lalu kita substitusikan volumenya 770 dan T-nya atau tingginya itu 15. Nilai V di sini adalah 22/7. Diperoleh R kuadrat sama dengan 49. Maka R sama dengan 7. Jadi jari-jari lingkaran kerucutnya adalah 7 cm. Untuk soal nomor 3, jika jari-jari lingkaran P adalah 60% dari jari-jari lingkaran Q, berapa persenkah luas lingkaran P dari luas lingkaran Q? Dari soal ini diketahui jari-jari lingkaran P 60% dari jari-jari lingkaran Q. Itu sama dengan 0,6 RQ. Rumus luas lingkaran adalah V R kuadrat. Hasil kuadrat dari 0,6 RQ adalah 0,36 RQ kuadrat. Karena RQ di sini sama, maka kita coret sehingga hasilnya adalah 36%. Soal nomor 4, sebuah akuarium panjangnya 4 kaki, lebarnya 3 kaki, dan dalamnya 2 kaki. Jika air dalam akuarium mencapai 4 inci di atas akuarium, maka berapa kaki kubikkah volume air yang ada di akuarium? 1 kaki sama dengan 12 inci. Di sini volume sebuah balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Diketahui panjangnya 4 kaki, lebarnya 3 kaki. Tapi tingginya bukan 2 kaki, karena akuariumnya tidak penuh 4 inci. Karena satuan di sini kaki, maka 4 inci sama dengan 4/12 kaki. Lalu kita kurangkan, yaitu 2 dikurang 1/3 sama dengan 5/3 kaki. Lalu volumenya 4 kali 3 kali 5/3 sama dengan 20 kaki kubik. Soal nomor 5, sebidang tanah yang berbentuk persegi dengan lebar 50 meter dan panjang 120 meter dibagi 2 dengan sebuah garis diagonal. Berapa meter panjang pagar yang diperlukan untuk menutup salah satu bagian tanah tersebut? Pertama, kita cari dulu panjang diagonal dengan cara Pythagoras, yaitu akar 50 kuadrat ditambah 120 kuadrat, sama dengan akar 16.900. Hasilnya 130 meter. Karena yang ditanya panjang pagar dari salah satu bagian, maka kita cari keliling dari segitiga ABC, yaitu AB ditambah BC ditambah AC, sama dengan 50 ditambah 130 ditambah 120, sama dengan 300 meter. Jadi panjang pagar yang diperlukan adalah 300 meter. Soal nomor 6,
Jika sebuah segitiga PQR dengan titik S adalah titik tengah pada sisi QR, P adalah titik puncaknya. Apabila PQ sama dengan PR adalah 26 dan PS sama dengan 24, maka panjang QR adalah. Nah, pertama-tama kita gambar dulu segitiganya. Karena panjang PQ sama dengan PR sama, maka segitiganya ini adalah segitiga sama kaki. Untuk mencari QR, kita pakai segitiga QSP atau SRP, yaitu Pitagorasnya. SR sama dengan akar PR kuadrat dikurang PS kuadrat, sama dengan 10. Karena QS sama dengan 2 kali SR, maka 2 kali 10. Maka diperoleh hasilnya 20. Jadi panjang QR adalah 20 meter. Nomor 7, perhatikan gambar. Jika X dan Y adalah bilangan bulat, maka nilai dari X kali Y adalah. Nah, jenis segitiga ini adalah segitiga siku-siku, sehingga kita menggunakan rumus Pitagoras. Akar 17 kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Itu sama dengan 17 sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Karena X dan Y adalah bilangan bulat, kita coba pilihan yang diberikan. Pilihan A 90. 90 itu 9 kali 10. X-nya 10, Y-nya 9. Nilai X lebih besar dari Y, agar tidak negatif hasilnya. 10 kuadrat dikurang 9 kuadrat sama dengan 19. Nah, 19 tidak sama dengan 17. Jadi dia bukan pilihan yang tepat. Pilihan yang B 72 itu 8 kali 9, X 9, Y 8. 9 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 17. Maka X kali Y adalah 72. Nah, pilihan yang tepat adalah B. Suatu lahan berbentuk segitiga dibatasi oleh tongga A, B, dan C. Jarak AC sama dengan 12 meter, BC sama dengan 16 meter, dan besar sudut ACB 60 derajat. Maka jarak AB adalah. Nah, di sini karena segitiganya diketahui panjang dua sisinya dan satu sudut, maka kita akan pakai aturan kosinus. Kita substitusikan, BC-nya sama dengan 16, CA-nya 12, dan sudut ACB-nya 60 derajat. Nah, cos 60 itu sama dengan setengah. Lalu hasilnya adalah AB kuadrat sama dengan 208. Karena yang ditanya AB, maka AB sama dengan akar 208. 208 itu sama dengan 16 kali 3. Akar 16 adalah 4. Maka AB sama dengan 4 akar 13. Maka pilihannya adalah A. Nomor 9, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah 4 menyinggung garis y sama dengan 3x tambah 4. Nilai B yang memenuhi adalah fx di sini sama dengan y, maka x kuadrat tambah bx tambah 4 sama dengan 3x tambah 4. Lalu pindah ruaskan 3x tambah 4. Nah, diperoleh x kuadrat tambah bx kurang x sama dengan 0. Maka A sama dengan 1, B sama dengan B kurang 3, C-nya sama dengan 0. Nah, menyinggung maka diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan di sini rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Nah, substitusikan B-nya dengan B kurang 3. Kemudian A-nya 1, C-nya 0. Maka diperoleh B kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Maka B sama dengan 3. Nomor 10, akar-akar persamaan 2x kuadrat ditambah ax dikurang 3 sama dengan 0 diketahui saling berkebalikan dengan akar-akar dari persamaan 3x kuadrat ditambah 5x tambah 2b sama dengan 0. Nilai AB adalah, nah, dari dua persamaan ini, A itu sama dengan 5. Maka nilai A-nya udah diperoleh 5.
Kemudian karena dia akar-akar mereka saling berkebalikan, 2B itu sama dengan 2. Maka B sama dengan 2 bagi 2, B sama dengan 1. Nanti 3 itu sama dengan yang 3. AB sama dengan 5 kali 1, sehingga A kali B adalah 5. Nomor 11, persamaan 5x pangkat 4 ditambah kx pangkat 3 sama dengan 2x kurang 3 mempunyai akar x sama dengan 1. Jumlah ketiga akar yang lain dari persamaan itu adalah, pertama substitusikan dulu x sama dengan 1 ke persamaan 5x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 sama dengan 2x kurang 3. Maka diperoleh nilai k-nya sama dengan min 6. Nah, min 6 ini substitusikan lagi ke persamaannya supaya tidak ada k-nya, yaitu 5x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 sama dengan 2x kurang 3. Pindah ruas 2x kurang 3-nya. Nah, setelah itu kita ada persamaan. Nah, caranya kita pakai metode Horner, yaitu 5 min 6, 0 min 2, 3. Nah, turunkan dulu 5-nya. 1 ini dari x sama dengan 1 tadi. Nah, 5 kali 1 sama dengan 5. 5-nya taruh di bawah min 6. Terus tambahkan, hasilnya min 1. Sampai seterusnya. Nah, diperoleh yang paling belakang adalah 0. Itu sisanya. Karena tadi x pangkat 4, sekarang dia jadi x pangkat 3. Karena salah satu faktornya sudah diketahui, yaitu x sama dengan 1. Jadi persamaannya adalah 5x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dari sini A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan min 3, dan D-nya sama dengan min 3. Nah, yang ditanya adalah x1 tambah x2 tambah x3 dari persamaan itu, yaitu rumusnya min B per A. Nah, B-nya kita masukin min 1, min ketemu min jadi plus. Jadi, jawabannya adalah 1/5. Nomor 12, persamaan grafik parabola pada gambar di bawah ini adalah, dari grafik yang diberikan, diketahui puncak parabolanya yaitu min 1,2. Maka kita pakai rumus yang diketahui puncaknya, yaitu Y sama dengan A buka kurung X dikurang X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Lalu substitusikan XP-nya sama dengan min 1 dan YP-nya sama dengan 2. Nah, karena nilai A belum diketahui, maka kita cari dengan cara substitusikan titik 0,1. Di sini X-nya 0 dan Y-nya 1. Maka diperoleh A-nya sama dengan min 1. Setelah itu substitusikan lagi ke persamaan Y sama dengan A buka kurung X tambah 1 kuadrat ditambah 2. Lalu min X kuadrat kurang 2X ditambah 1 pindah ruas, maka diperoleh persamaan parabolanya X kuadrat ditambah 2X tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Nomor 13, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X tambah 2 besar akar 10 dikurang X kuadrat adalah, kita pertama-tama hilangkan dulu akar pada pertidaksamaan ini. Caranya kita kuadratkan kedua ruas, yaitu 10 kurang X kuadrat, pindah ruas dan bagi persamaannya dengan 2. Maka diperoleh X kuadrat ditambah X dikurang 3 besar dari 0. Nah, ini tidak bisa difaktorkan. Nah, selanjutnya kita cek syarat dari pertidaksamaan ini. Karena dia ada akar 10 dikurang X kuadrat, nilai akar itu tidak boleh min atau harus lebih besar sama dengan 0. Jadi, akar 10 dikurang X kuadrat besar sama dengan 0. Kemudian kita hilangkan akarnya, yaitu 10 dikurang X kuadrat besar sama dengan 0. Kemudian pindah ruas 10-nya menjadi min X kuadrat besar sama dengan min 10. Lalu kita hilangkan negatifnya dengan cara kalikan min 1. Maka